Ya, wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus penipuan dalam bentuk digital. Jadi prosesnya itu seperti seorang korban ingin membeli sebuah PlayStation 4 dari official yang bernama Official Charyu Gaming. Dia masuk ke grup official WhatsApp-nya dan bertanya, "Selamat sore, saya ingin membeli PS4 yang terbaru," dengan menanyakan harga. Kemudian si pelaku akan memberikan bukti foto dengan penjelasan dan mengirim nomor rekeningnya. Nah, kemudian si korban akan memberikan bukti transfer apabila sudah membayar ke pelaku. Oke, si korban sudah mentransfer bukti pembayaran dengan harga sesuai 6 juta. Kemudian pelaku dengan iming-iming mengiyakan prosesnya, bahwa sudah diantar. Tetapi karena emang pelaku ini berniat untuk menipu, untuk menghapus jejak digitalnya, maka dia akan melakukan penghapusan pada pesan yang ia kirim sebelumnya, yang kemudian tidak ada bukti bahwa dia telah melakukan transaksi atau belum. Di sini menjelaskan mengenai korban yang telah tertipu oleh oknum penipu yang bernama Charyu Gaming Store. Korban merasa tertipu karena barang yang dipesan tidak kunjung sampai. Kemudian korban melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak berwajib melakukan pelacakan terhadap pelaku, yaitu Charyu Gaming Store, dengan menggunakan IP address sebagai barang bukti digital forensik terkait barang elektronik yang digunakan pelaku. Untuk melacaknya, kita dapat menggunakan tools yang bernama Seeker untuk melacak barang bukti yang digunakan oleh korban. Di sini kita ketikkan saja perintah berikut untuk membuka tools yang bernama Seeker. Selanjutnya, kita akan tunggu beberapa saat. Setelah itu, kita akan melakukan pemesanan barang kembali kepada pelaku. Kita berpura-pura memesan barang kembali untuk menjebak si pelakunya. Dan pihak Charyu Gaming Store meminta melakukan pembayaran ke nomor rekening yang kemarin kita sempat melakukan transaksi. Tapi nanti di sini kita akan mengirimkan bukti transfernya ke link Google Drive. Kita pilih satu untuk memilih Google Drive. Selanjutnya kita akan memasukkan file URL. Setelah itu tunggu beberapa saat untuk proses pembuatan server untuk interaksinya, untuk interaksi nanti. Untuk interaksinya menggunakan tools yang bernama Ngerox. Selanjutnya kita langsung coba jalankan tools tersebut dengan perintah yang kita ketikkan seperti di layar.
Selanjutnya server sudah running dan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita copy yang bagian HTTPS. Setelah kita copy, Setelah kita mendapatkan link untuk memancingnya, kita bisa pergi ke bit.ly.com untuk memendekkan link tersebut supaya tidak terlalu mencurigakan. Nah, di sini kita akan menggunakan linknya uh, sebagai link untuk memancing agar sang penipunya bisa memberikan hak akses untuk melacak lokasi perangkatnya kepada kepolisian, uh, dengan iming-iming sebagai mengupload bukti transfernya ke Google Drive. Nah, nanti akan dikirim, dan semoga saja penipunya mengklik link tersebut dan memberikan akses secara tidak diketahui oleh dia. Nah, untuk tahu bagaimana ini sudah berhasil apa belum, nanti akan muncul. Di sini masih waiting. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan berhasil, akan muncul seperti memberikan informasi tentang data-data orang yang mengklik link tersebut. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini diberitahu semua ini tentang perangkat apa yang dipakai sama pelakunya, OS-nya apa, dan ya pokoknya data-data tentang perangkatnya. Terus ada IP address-nya juga, dari browser apa dia mengaksesnya, terus lokasi negaranya di mana. Ya, selain itu kita juga dapat informasi tentang latitude dan longitude-nya. Itu bisa digunakan untuk melacaknya di Google Maps. Ya, kita bisa langsung klik aja linknya yang ini. Nah, di sini diketahui bahwa ya pelakunya berada di suatu tempat. Ya, lokasinya dekat SMA N1 Kelari di daerah Kosambi. Ya. Ya, sekian. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Di teman sini akan dijelaskan bahwa pihak pelaku atau Chario Gaming Store ini telah tertangkap oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian, pihak yang bersangkutan ini meminta barang bukti baik digital atau elektronik kepada pihak pelaku. Tetapi, seperti yang telah kita ketahui bahwa pihak pelaku ini telah menghapus bukti digital, yaitu sebuah gambar yang dikirimkan via chat WhatsApp sebelumnya berupa produk PlayStation 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengembalikan gambar yang telah terhapus oleh pihak Chario Gaming tersebut dengan menggunakan aplikasi Mobile Edit Forensik. Mobile Edit Forensik ini merupakan tools forensik yang memungkinkan penyidik untuk memperoleh secara logik, mencari, dan memeriksa perangkat ponsel. Tools ini menggunakan beberapa mekanisme konektivitas, terutama konektivitas nirkabel, dibandingkan tools sejenis. Nah, software ini cukup baik digunakan untuk memperoleh informasi sistem telepon dan informasi lainnya seperti daftar kontak dan juga pesan. Nah, pada kasus ini, tool tersebut akan digunakan dalam analisis terhadap barang bukti elektronik sebagai barang bukti yang telah dihapus oleh pelaku. Setelah kita menginstal aplikasi Mobile Edit ini, kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini dengan klik tombol start. Lalu kita bisa menghubungkan dengan HP kita di aplikasi Mobile Edit ini untuk melakukan proses instalasi yang bertujuan untuk menghubungkan aplikasi Mobile Edit ini dengan HP kita dengan cara klik next, lalu tekan install, tunggu proses instalasi selesai agar data yang ada di handphone kita atau HP kita terhubung ke aplikasi Mobile Edit ini. Lalu kita klik OK, tunggu prosesnya
lagi, dan pastikan HP yang kita gunakan lebih baik di root agar proses pembacaan data bisa lebih mudah. Kita klik next, lalu kita klik OK, dan setelah kita masuk akan ada menu di mana menu untuk menganalisis WhatsApp kita pada aplikasi analisis. Selanjutnya kita akan mengekspor data dari handphone pelaku dan ditaruh di folder yang kita inginkan. Di sini saya taruh di D barang bukti, lalu ekspor. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu OK saja. Kita klik OK. Kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Ini sedang dilakukan proses backup. Dan selesai proses. Oke, jadi setelah selesai diekspor, kita buka lokasi filenya di data D barang bukti. Nah, ini kan ada foldernya nih yang dari ekspor tadi ya, dari handphone tadi kan, si handphonenya si pelaku itu. Lalu kita cari lokasinya. Nah, di media, di WhatsApp image. Jadi di sini intinya kita mencari sebuah bukti gambar yang telah dihapus gitu. Nah, karena kan tadi kan dia mengirim sebuah gambar PS4 kan ya. Nah, gambar PS4-nya itu di sini kita akan cari sebagai barang bukti gitu, bahwa barang itu pernah ditawarkan kepada korban gitu. Barang PS4 itu pernah ditawarkan oleh si pelaku. Nah, ini dia untuk file dari gambar PS4 yang telah dijelaskan di awal. Nah, dengan model gambar ini kita bisa gunakan sebagai barang bukti. Selain itu juga, semisalkan sang pelaku ini punya kasus-kasus yang lainnya juga, kita bisa lihat-lihat gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum digital forensik, kasus penipuan jual beli online atau transaksi elektronik. Berikut ini merupakan skenario kasus yang kami gunakan. Dari skenario kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku telah menghapus bukti digital, yaitu berupa foto yang sebelumnya telah ia kirimkan. Nah, maka berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, jadi pelaku ini menghapus barang bukti, maka berdasarkan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 8 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Karena pelaku termasuk ke dalam orang yang terdapat di dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE ini, maka dapat dipidana dengan pasal 48 ayat 1 UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, selain melakukan penghapusan barang bukti, si pelaku ini jelas sangat merugikan konsumen. Nah, sehingga berdasarkan pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, di sini pasal tersebut menjelaskan mengenai penipuan secara umum. Namun karena penipuan ini dilakukan melalui transaksi elektronik, maka didukung dengan pasal 28 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka si pelaku ini dapat dipidana dengan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian untuk membuktikan kasus tersebut, maka diperlukan sebuah alat bukti yakni berupa barang bukti digital melalui proses digital forensik. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Kemudian pada pasal 6 UU nomor 11 tahun 2008 ITE menjelaskan pula bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah jika berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maka di sini perlu dilakukan proses digital forensik yang memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus digital forensik yaitu penipuan online atau transaksi elektronik beserta pula tinjauan hukumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.